Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herien. Kali ini kita akan kembali ngomentari video dari Diri Juli yang judul eh, Andre Tunggal Loser. Channelmu cuma gosip, malu dong. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Salam saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Diri Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Lucu ya ketika kita melihat tingkah pola Ustadz Kainama ini. Bagaimana tidak? Di tahun baru ini dia memberikan kado spesial untuk Andre Tunggal. Cie, Andre Tunggal dapat kado spesial dari Ustadz Kainama. Tapi kadonya aneh ya Andre ya. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para muslimin wal muslimat rahimahullah. Video pendek ini judulnya Hadiah Tahun Baru untuk Andre Tunggal. Sekali lagi, hadiah tahun baru untuk Andre Tunggal. Break. Dan semua pemirsa boleh di screenshot ya, diambil gambarnya ya. Yang paling atas itu tulisannya 18 April 2018. Kenapa saya tulis 18 April 2018 adalah tanggal di mana Kainama, sekali lagi Kainama, telah mempertanggungjawabkan di hadapan hukum dan melakukan konsekuensi hukum atas segala sesuatu hal yang menyangkut tentang sekolah dan kependetaan. Kata-kata pendeta dan sekolahnya Kainama sudah dipertanggungjawabkan pada tanggal 18 April 2018 di hadapan hukum dan Kainama telah melakukannya. Lalu nomor 2, video YouTube tentang tantangan debat Gratia Pelo vs Ustadz Kainama, ternyata pendirian agama Kristen itu ada, yang ada di channelnya Ayah Sofia Molam Center Nasional YouTube pada tanggal 18 Desember 2020. Ini adalah konfirmasi tentang pertanggungjawaban Kainama secara hukum, pertanggungjawaban Kainama secara hukum terhadap kata-kata Kainama tentang sekolahnya dan kata-kata pendetanya sudah dipertanggungjawabkan dan dikonfirmasi oleh pusat hukum dari Ayah Sofia Mualaf Center Nasional di kantor hukum di Jakarta Selatan pada tanggal 18 Desember 2020. Lalu ketiga, video YouTube Ustadz Kainama dan Ariesto dilaporkan ke polisi dalam dugaan penistaan agama dan kebohongan di Jin Media Channel YouTube pada tanggal 19 April 2023 adalah konfirmasi ulang di hadapan pengacara besar di Indonesia yang kami hormati, Ustadz Bapak Alamsyah Hanafiah SHMH di kantor hukumnya di Jakarta Pusat untuk mengkonfirmasi bahwa memang benar Kainama telah melaksanakan segala konsekuensi hukum pada tanggal 18 April 2018 dan telah dikonfirmasi pada 18 Desember 2020, 19 April 2023 di depan kantor hukum Bapak yang terhormat Ustadz Alamsyah Hanafiah SHMH. Udah beres Andre Tunggal. Ini bukti bahwa Andre Tunggal tidak bisa lagi menjawab setiap statement dari Kainama tentang kekristenan. Tidak ada lagi. Sehingga Andre Tunggal jadi seorang pembawa acara, dan channelnya Andre Tunggal adalah channel untuk infotainment, gosip. Hadiah tahun baru untuk Andre Tunggal. Andre Tunggal berubah dari seorang pendeta tapi pencari gosip. Barakallah, maaf ya pemirsa, nanti bisa dicek ya. Oke, karena sedang ramai sekarang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andre, gosip nggak bisa jawab nih ya. Kalah Andre Tunggal, you are a loser. Barakallah, assalamualaikum. Sebenarnya ini gimana sih? Dia klarifikasi ingin membuktikan kependetaannya dan juga ijazahnya. Kalau dia pernah kuliah kependetaan gitu ya, pernah kuliah di Indonesia, di Leiden Belanda, di Haifa Israel, tapi dengan cara klarifikasi. Harusnya
Kalau dia mau membuktikan dia pernah kuliah, tunjukkan dong ijazahmu mana. Gini. Kalau saya punya prinsip, ketika ada orang yang ngolok-ngolok saya, ya, dengan mengatakan saya nggak punya ijazah, dengan gosipin saya, itu saya berhak dan saya itu punya harga diri untuk tidak mau tunduk pada mereka, ya. Daripada saya tunduk pada mereka, mending saya tunjukkan pada polisi atau ke hukum, ya. Jadi kan tujuan mereka itu kan sebenarnya ingin memenjarakan kita. Mereka tuduh kita tuh bikin hoax, bohong, gak ada ijazah, ngaku-ngaku. Nah, daripada kita tunduk pada mereka, ya dengan menunjukkan ini loh ijazahku, ya kan? Ada orang yang harga dirinya begitu tinggi, ngapain ngurus orang begitu? Yang penting kan tujuan dia adalah ingin masuk kita ke penjara, ya, karena tujuan itu. Buktinya lapor ke polisi, dikit-dikit lapor polisi gitu. Nah, kita sebagai orang yang tuduh, daripada kita tunduk pada mereka, mending kita di depan hukum. Sehingga tujuan mereka terbesar masuk kita penjara itu sudah tuntas. Kita tidak masuk penjara. Artinya kalau kita memang terbukti memang hoax, memang menipu, memang tidak ada ijazah segala macam, kita pasti masuk penjara. Tapi kan tidak. Itu artinya hukum telah menentukan bahwa kita tidak melakukan kesalahan. Itu loh gue pikir guys, ya kan? Sesimpel itu. Karena kalau memang kita bersalah, kita akan dihukum. Sesimpel itu gitu. Jadi dengan sebenarnya kalau itu, jadi gini, kalau kita tunjukkan ijazah pada mereka ini, pertama kita itu harga diri kita di mana? Kok kita tunduk pada orang-orang yang gosipin kita? Kita kan digosipin nih, channel mereka ini kan, channel di Juli, channel Prasetyo, channel Tunggal, sebagainya kita digosipin. Bukannya alih-alih mereka tuh bahas tentang apa dalil, argumentasi dalil, mereka malah bahas tentang pribadi kita, alias gosipin kita. Ya, nuduh kita macam-macam lagi. Nah, itu cukup dibuktikan di hukum, depan hukum gitu. Jadi sebelum masuk ke pengadilan, tentu kan ke polisi dulu. Nah, polisi itu sudah hukum namanya, hukum awal. Kalau memang polisi menemukan adanya memang kesalahan, tindak pidana, dia akan bawa ke hukum, ke pengadilan. Tapi kan tidak gitu. Makanya cukup diklarifikasi di polisian cukup gitu. Jadi guys, pokoknya seperti itu guys. Jadi kalau mereka ini cerdas, mereka tahu bahwa memang namanya memang nggak terbukti bersalah gitu. Buktinya polisi tidak membawa dia ke pengadilan gitu, tidak meneruskan kasusnya, karena itu mereka tidak menemukan unsur pidana di sana. Karena kalau mereka temukan tentu akan lanjut ke pengadilan guys. Jadi apa ya? Itu adalah orang yang punya harga diri, ya. Alih-alih dia tuh tunduk kepada orang-orang yang gosipin dia, mending dia langsung buktikan di depan hukum gitu guys. Ijazah S1, kemudian ijazah S2, ijazah S3. Tunjukkan supaya semua orang tahu bahwa Anda ini pernah kuliah gitu ya. Paling enggak, kalaupun ijazahnya tidak ada, ya karya ilmiahnya apa, pernah nulis, skripsi, kemudian tesis atau disertasi gitu ya. Atau paling enggak jurnal ilmiah gitu ya. Tunjukkan. Yang nuduh siapa? Saya lulus SMA. Saya nggak lulus S1, S2, S3 guys. Saya cuma sampai SMA. Nah, ada orang gosipin saya, nuduh saya nggak punya ijazah SMA, nggak lulus SMA. Saya nggak mau gubris. Ngapain coba? Ya kan? Ngapain? Siapa Anda gitu? Nggak penting misalnya ini ijazah SMA saya ngapain? Saya punya harga diri gitu. Nah, kalau mereka lapor polisi, ya tinggal tunjukkan ke polisi gitu. Ini buktinya Pak, saya punya. Ngapain saya tunjukkan ke Anda coba? Gak ada urusan gitu kan. Jadi apa ya namanya? Yang buktikan bahwa saya nggak punya ijazah itu adalah kalian yang nuduh. Jadi siapa yang nuduh, dia harus tanggung jawab. Kita mah fan-fan saja. Kita yang punya ijazah, kita yang sekolah, kita yang kuliah gitu kan. Yang nuduh itu masalah. Anda kalau nuduh orang nggak punya ijazah, ya Anda bisa buktikan gitu. Bukan kita yang punya ijazah buktikan, bukan gitu loh, ya kan? Nah, makanya kalau Anda mau, tapi kalau Anda memaksa, kita memang gitu loh ya. Kalau Anda memaksa kita memang harus tunjukkan ijazah, ya lewat pengadilan gitu. Paksa kita. Ya, kalau Anda nggak bisa maksa kita, nggak bisa. Anda siapa gitu kan? Yang bisa maksa kita adalah hukum. Nah, urusan agama sudah menunjukkan daripada hukum gitu. Udah nggak ada masalah situ kan. Jadi
apa ya? Jadi udah dipaksa dia tuh, tapi hasilnya seperti itu. Artinya gagal tuduhan mereka untuk mengatakan pusaka nama tuh dengan pindahan yang mereka labeli selama ini, guys. Mana? Katanya S3 lulusan Israel, tapi kalau presentasi sumbernya hanya dari Google. Ini kan aneh ya. Masa iya nggak ada literatur yang primer, sumber primer itu nggak ada. Google itu memuat banyak hal ya. Literatur pun ada di Google gitu. Primer, sekunder, tergantung kita pandai-pandai mencari. Kan di Google tuh semua data tuh ada. Cuma campur-campur gitu. Jadi bukan lihat Google-nya, tapi apa yang di Google itu, apakah data itu valid atau tidak, itu penting. Jadi bukan jadi Google itu jangan remehin, jangan. Anak sekolah selalu semua pakai Google gitu kan. Jadi Google itu kan banyak juga situ orang yang menuliskan atau mengupload banyak hal. Literatur segala macam tuh diupload di Google gitu kan. Jadi Google itu sudah lengkap gitu. Karena mereka ya banyak situs ilmu pengetahuan tuh terhubung ke Google. Anda mau ketik tentang penelitian apa gitu ada di Google gitu kan. Tinggal Anda pintar-pintarnya ketikkan keyword gitu. Jadi jangan pernah remehkan Google. Jadi yang masalah itu bukan Google-nya. Tapi kalau Anda temukan datanya nggak benar baru. Ini bukan salah Google. Tapi di Google itu banyak data gitu guys. Jadi pintar-pintar kita memilih mana data yang valid mana tidak. Gitu loh dia berpikir guys. Kemudian menunjukkan bahwa dia pendeta hanya dengan cara klarifikasi juga. Ya tunjukkan dong surat pengutusannya mana, surat pengangkatan. Ini klarifikasinya ke depan polisi. Nggak main-main. Polisi nggak sama dengan Anda yang cuman ngomong aja kelar nggak. Tentu ada penunjukan tertentu kepada polisi yang nggak mesti Anda tahu gitu kan. Karena namanya ini polisi guys ya, bukan sama kayak Anda. Mereka tuh punya tugas untuk menegakkan hukum. Jadi ketika mereka memanggil seorang untuk klarifikasi, itu jelas mereka tuh akan minta bukti, ya, untuk minta bukti. Jadi Anda tuh paham hal ini. Jadi polisi itu nggak sama kayak Anda yang klarifikasi nggak, pasti ada minta bukti juga dan segala macam nih guys. Untuk memang membuktikan, karena ini kan ada laporan, ingat ada laporan, ya. Jadi polisi itu bertugas untuk menindaklanjuti laporan. Jadi kalau laporan itu nuduh kayak nama begini begitu, ya polisi harus bisa buktikan. Tentu dia minta bukti. Nah tentu tanpa sepengetahuan kita, karena memang kita mungkin tunjukkan bisa jadi dan masuk akal, ya. Logikanya kalau usaha nama itu menunjukkan bukti pada polisi, sehingga polisi tidak menunjukkan kepada pengadilan, guys. Jadi pendetanya mana gitu ya dari sinode setempat, tunjukkan, jangan cuma ngomong. Kalau cuma begitu semua orang tahu, bukan begitu cara membuktikan ya. Yang buktikan yang nuduh, ingat, yang buktikan yang nuduh, yang klaim mah ngapain buktiin, ya kan? Ngapain juga? Kayak misalnya gini, ada orang yang ngomong saya ini itu, saya nggak ngapain, saya nggak minta dia buktiin. Yang saya lihat itu adalah argumentasinya. Nggak peduli dia mau lulusan mana kek. Kalau argumentasinya salah ya kita salahkan. Kita fokus pada argumentasi. Bukan gosipin orang guys. Itu masalahnya. Jadi orang-orang ini sudah masuk ke lingkaran setan. Lingkaran gosip. Sehingga bukan lagi fokus pada argumentasi, dalil. Tapi fokus pada orangnya gitu. Ngapain nyusul ijazah orang? Ngapain? Anda nuduh harus ada yang bisa buktikan. Orang yang dituduh nggak santai-santai saja gitu kan. Karena dia yang lulus sendiri, ya dia yang tahu, ya kan? Ngapain dia urusin Anda? Orang tuh nggak bisa dipaksa, guys. Orang tuh punya harga diri. Ngapain lah orang-orang yang hobinya gosipin orang? Ngapain coba? Itu nggak level gitu, guys. Itu merendahkan diri namanya. Mending klarifikasi ke polisi, jelas dihukum di mata hukum gitu kan. Berarti kan di mata orang-orang ini yang tukang gosip gitu kan. Tadi nuduh Andre channel gosip, loser gitu ya. Itu fakta, bukan nuduh. Channel gosip adalah ketika orang itu membicarakan orang lain. Contoh infotainment. Itu kan selebritis itu kan yang diomongin siapa? Selebritinya. Fokusnya ke selebritinya. Begitu. Sama gini. Fokusnya ke siapa? Kayak namanya.
Saya ngomentari di Juli ini bukan fokus ke di Julinya, tidak. Saya fokus ke argumentasinya. Saya nggak peduli nih di Juli ini mau dia pendeta, mau apa, saya nggak peduli. Yang saya pedulikan adalah argumentasinya. Makanya channel saya bukan channel gosip. Nah, kalau saya komentari tentang Kainama atau yang lain itu adalah untuk membantah. Nggak ada niat saya untuk menggosip gitu guys. Ya. Jadi saya itu hanya mengomentari gosip yang mereka lemparkan, yang mereka bicarakan gitu. Jadi saya bukan channel gosip gitu. Nah, jadi itu fakta. Ketika mereka bergosip tentang Kainama, itu fakta, bukan tuduhan. Tapi tuduhan misalnya S3 Kainama yang nggak ada, itu mereka bisa buktikan. Itu karena mereka belum bisa buktikan gitu guys. Ya. Jadi beda ya antara mereka bikin isinya channel gosip dengan itu fakta ya, memang mereka menggosipin Kainama itu nggak bisa dibantah, itu kan tuduhan, itu memang fakta guys. Lah, ternyata Ustadz Kainama sendiri melakukan hal yang lebih parah gitu ya. Katanya membuktikan bahwa dia pernah kuliah, tapi nggak ada buktinya. Yang membuktikan tuh kalian, yang nuduh. Ingat, kita tuh kalau nggak mau dikatakan nuduh orang, ya kita jangan ngomong sembarangan. Saya nih, alih-alih saya tuh bilang bahwa di Juli ini palsu S3 S2 satunya ngapain? Susah membuktikannya. Ya mending saya nggak usah ngurus itu gitu. Karena nanti ketika saya lontarkan klaim bahwa di Juli itu nggak lulus 3, saya akan kembali ke saya. Karena saya ketika nuduh harus saya buktikan. Kalau saya nggak bisa buktikan tuduhan saya, berarti saya hanya sekedar tuduhan. Gitu guys. Jadi kalau orang itu tidak bisa membuktikan apa yang dituduhkannya, artinya dia fitnah. Orang yang bisa membuktikan tuduhannya, artinya dia bukan memfitnah, tapi memang sedang menyampaikan fakta. Itu poinnya guys. Pernah jadi pendeta, tapi juga nggak ada buktinya. Begitu kemarin 2 teman sekolah minggunya nongol muncul di channel Andre Tunggal, kepanasan. Lagian kalau saya lihat mimiknya Ustadz Kainama itu. Jadi kan itu kan adalah komentar dari 2 temannya. Dan ada komentar Kainama. Nah, temannya itu kalau mau ngomong harus buktikan. Karena mereka nuduh kan, buktikan gitu. Gak ada urusan Kainama dengan itu gitu. Karena posisi Kainama kan tertuduh. Artinya orang yang nuduh yang bisa buktikan, yang harus membuktikan. Orang yang tuduh mah santai saja. Wong dia pihak tertuduh kok. Jadi orang yang nuduh terus bisa buktikan gitu. Saya nuduh orang lain tuh maling. Ya sudah bisa buktikan dia maling. Bukan dia buktikan dia bukan maling, bukan begitu. Dia mah santai aja, wong dia nggak merasa maling gitu kan. Itu nggak biasanya loh. Dia itu ngomongnya, tertawanya itu nggak lepas. Kayak ada beban yang ditahan gitu loh. Kasihan ya. Andre ini memang, kasihan Andre ini. Masa channelnya cuma channel gosip. Jangan gitu lah Andre ya. Bukan cuma Andre. Di Juli juga, Luis Prasetyo, Pilpahit, Tamparagi, dan banyak apologetis lainnya. Jadi cara gosip itu adalah channel yang isinya bicarain orang. Entah itu statusnya, entah itu pendidikannya, entah itu hobinya, itu gosip guys. Saya lihat channel saya hanya bahas tentang argumentasinya. Nggak ada saya bahas pribadi, nggak ada. Saya nggak pernah bahas tentang ini pendeta apa bukan, dan nggak penting gitu. Kita bukan channel gosip, kita adalah channel edukasi. Hanya bahas argumentasi yang logis dan masuk akal, guys. Lain kali yang lebih berbobot gitu loh ya. Bahas apa kayak nanggepi hal yang lebih substantif gitu ya. Jangan yang begini-begini. Tapi ya, yang begini-begini juga perlu juga gitu ya. Jangan. Ya itu gosip tuh itu. Bagi kita gosip nggak perlu, bagi mereka gosip tuh perlu gitu. Itulah beda kita sama mereka. Yang perlu kita perlukan adalah edukasi, yang mereka perlukan adalah gosip, guys. Pengajaran melulu. Yang gini-gini juga perlu memang ya, supaya orang itu melihat siapa sebenarnya Ustadz Kainama ini gitu ya. Iya, orang nggak bisa melihat karena nuduhnya nggak pakai bukti. Nuduh tuh pakai bukti, buktikan Ustadz Kainama itu bukan Ustadz S3. Orang nggak bisa melihat kalau mereka nggak bisa buktikan gitu loh. Jadi ketika ada orang klaim dia lulusan ini tuh, ya orang itu dua pilihan, percaya apa tidak gitu.
nggak masalah. Ada mau percaya mau tidak. Ketika orang tukar ijazahnya silakan. Boleh percaya boleh tidak. Tapi masalah ketika ada orang nuduh. Nah, nuduh ini dia bisa buktikan gitu. Kok tidak jatuhnya fitnah? Karena fitnah itu hanya dikenakan kepada orang yang nuduh. Orang yang tuduh tidak akan pernah dikenai pasal fitnah, guys. Makanya jangan sembarangan nuduh. Karena mau mengatakan sesuatu yang orang lain, ya, entah orang itu adalah bohong apa macam, Anda bisa buktikan itu. Kalau tidak, Anda fitnah, guys. Hanya katanya pernah jadi pendeta, katanya pernah kuliah, tapi tidak ada buktinya. Dre, ditunggu kado baliknya lagi ya untuk Ustadz kayak nama. Shalom. Jadi kalau nggak ada bukti itu, ya beda dengan nggak mau menunjukkan bukti. Beda. Orang tuh punya hak, punya harga diri untuk tidak menunjukkan bukti itu pada kalian. Siapa sih kalian? Tapi kalau hukum ya mau nggak mau, suka nggak suka. Karena memang dipaksa gitu kan. Emang ada apa namanya ya? Memang harus. Kalau lain kan nggak harus. Siapa sih kalian gitu kan? Makanya urusan kayak nama itu dengan kepolisian. Dan itu sudah dituntaskannya beberapa kali, mungkin 2 kali gitu kan. Jadi sudah tuntas itu. Kalau memang dia bersalah, dia akan dilanjutkan hingga pengadilan. Tapi tidak stop di situ. Artinya, ya, yang kita nggak tahu, mungkin dia sudah menunjukkan bukti tertentu pada polisi, sehingga polisi itu tidak menemukan adanya kenaan kepada hal yang dipersangkakan atau dituduhkan kepadanya, gitu guys, logika pikirnya. Jadi polisi itu hukum itu lebih tinggi pada kalian. Jadi, ketika dia menunjukkan sesuatu klarifikasi pada kepolisian itu sudah lebih dari cukup dibandingkan cuma sama kalian gitu kan, yang ya, siapa sih gitu kan, nggak penting juga ngurusin channel gosip gitu. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.